Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 614. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan juga memperbaiki pil tingkat suci. Tentu saja yang paling menarik Qinchen adalah bahwa selain bahan dan pil, ada juga sejumlah besar kristal suci. Puluhan ribu kristal suci yang ditumpuk di sudut cincin penyimpanan Pu Caijun memberi orang kejutan yang luar biasa. Ini luar biasa, 10.000 kristal suci itu setidaknya dapat menumbuhkan ratusan master di ranah semi alam suci. Pria kuat di surga memang kaya, Qinchen terkejut. Tidak heran begitu banyak orang suka merampok karena kecepatan penjarahan uang begitu cepat. Dengan bahan-bahan ini dan juga kristal suci, Qinchen pasti dapat meningkatkan kekuatannya. Setelah memeriksa cincin penyimpanan, Qinchen memusatkan perhatiannya kepada dua harta Pu Caijun. Salah satunya adalah gong emas. Itu adalah gong emas sebelumnya. Itu dapat menahan banyak serangan Qinchen. Itu jelas harta karun tingkat suci. Qinchen mengambil gong emas itu, dan aura suci yang menakutkan meresap. Qinchen segera mendesak kekuatan jiwanya dan mulai meresap ke dalam gong emas. Gong emas ini berisi larangan yang sangat menakutkan, yang jelas merupakan larangan tingkat suci, dan masih memiliki tanda jiwa Pu Caijun. Jika Pu Caijun belum mati, Qinchen mungkin tidak akan dapat menghapus tanda jiwa Pu Caijun. Akan tetapi karena pihak lain telah mati, Qinchen dapat dengan mudah menghapus tanda jiwa Pu Caijun dengan kekuatan jiwanya, lalu meninggalkan tanda jiwanya sendiri. Itu juga berkat Qinchen bahwa dia telah mempelajari larangan peringkat suci ketika dia berada di Mutiara Batas Kota di alam rahasia Lautan Guntur waktu itu. Segera gong emas itu dengan cepat melayang di depan Qinchen, berubah menjadi penghalang cahaya keemasan, melindungi Qinchen. Jika Anda membiarkan master di surga melihat pemandangan ini, mata master dari surga itu akan terkejut. Seorang prajurit yang bahkan tidak dapat mencapai ranah alam suci, tetapi dapat menyempurnakan senjata tingkat suci, bahkan dalam waktu yang sesingkat itu. Ini adalah hal yang sangat tidak normal di surga. Namun bagi Qinchen ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Setelah memurnikan gong emas, Qinchen mengeluarkan tombak berwarna darah. Begitu tombak ini muncul, aura yang mengerikan tiba-tiba muncul di kampaan. Tombak darah ini. Kucing hitam besar itu nampak tertarik. Tombak darah ini tidak sederhana, kata kucing hitam besar. Karena napas dari tombak darah itu membuatnya sangat berdebar, yang jauh lebih menakutkan daripada gong emas sebelumnya. Selain itu, aura yang mengerikan dan keras dari tombak darah membuat Qinchen merasa tidak nyaman. Tetapi Qinchen tahu betul kekuatan tombak darah ini. Jika itu bisa disempurnakan, pasti akan menjadi senjata pembunuh besar bagi Qinchen. Memikirkan hal ini, Qinchen mulai mencoba menyempurnakan tombak darah ini. Tombak darah ini mengirimkan aura pembunuh dan menakutkan, aura kekerasan, aura kebencian, aura iblis, aura hantu. Semua ini membuat Qinchen sangat tidak nyaman. Namun untungnya jiwa Qinchen begitu kuat, sehingga bahkan telah mencapai materialisasi jiwa. Kemudian Qinchen menekan tombak darah ini tanpa ampun. Singkat cerita, akhirnya Qinchen berhasil memurnikan tombak darah itu. Namun sayangnya Qinchen tidak berhasil memurnikan keseluruhan pengekangan dari tombak darah itu. Namun untungnya walaupun tidak semua pengekangan telah disempurnakan oleh Qinchen, tetapi Qinchen sudah bisa mengaktifkan tombak darah itu. Qinchen kemudian mencoba mendesak tombak darah itu. Segera tombak darah itu meledak dengan niat membunuh yang menakutkan tanpa akhir di bawah desakan Qinchen. Niat membunuh ini bertahan di dalam cakram Gyeokyan Kun, meledakkan niat membunuh yang mencengangkan. Bayi yang baik, Qinchen melihat tombak darah ini dengan heran. Kekuatan tombak darah ini hampir sebaik yang dia bayangkan. Dengan tombak darah ini, Qinchen yakin dia dapat menembus pertahanan tingkat suci dari ahli surgawi itu.
Pada saat ini Qin-Chen telah sampai di wilayah domain bela diri dan Qin-Chen telah tiba di surga pertama Wuyu. Dan setelah sampai di sini, berita tentang Sangguan Sinar juga telah diteruskan. Di tempat terlarang, Sangguan Sinar benar-benar membawa ahli surgawi itu ke tempat terlarang. Mata Qin-Chen serius. Tanah terlarang dewa adalah tanah terlarang yang paling menakutkan di benua Tianwu. Alasan kenapa Qin-Chen bisa menerobos di kehidupan sebelumnya adalah sebuah kebetulan. Qin-Chen bahkan tidak tahu bagaimana dia memasuki kedalaman tanah terlarang dewa. Melihat ke belakang sekarang, tempat itu sangat tak tertandingi. Qin-Chen khawatir. Dia memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia membobolnya dengan basis kultivasi saat ini, itu mungkin tidak berarti Qin-Chen akan aman dan sehat. Sangguan Sinar ini adalah metode yang bagus. Jelas dia ingin menggunakan tanah terlarang dewa untuk membunuh ahli surgawi itu. Kata Qin-Chen, dia langsung memahami tujuan Sangguan Sinar. Selain itu, tanah terlarang adalah tempat yang paling mungkin menjadi asal-usul benua Tianwu. Pergi, segera pergi ke tempat terlarang, kata Qin-Chen. Entah itu untuk menghentikan Sangguan Sinar atau untuk mencegah mereka yang kuat dari surga untuk mendapatkan asal-usul benua Tianwu, dia harus bergegas secepat mungkin. Ketika Qin-Chen dan yang lainnya sedang bergegas menuju ke tanah terlarang, saat ini di ruang warisan, di dunia rahasia iblis abisal di lautan guntur, terlihat sesosok penuh aura mempesona akhirnya melewati 99 anak tangga dan melangkah ke titik tertinggi di altar. Saat sosok ini melangkah ke altar, kehampaan bergetar, cahaya ilahi yang tak berujung mekar dari tubuhnya. Di bawah cahaya ilahi ini, Chen Sisi akhirnya membuka matanya. Apakah saya telah lulus ujian? Gumam Chen Sisi dengan wajah dingin dan juga tanpa ampun. Namun di saat itu, cuing, napas yang mengerikan tiba-tiba datang dari langit di atas altar yang tak berujung. Dan sepasang mata besar muncul, menatap Chen Sisi ke bawah. Mata ini memancarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Chen Sisi merasakan darah di tubuhnya membeku seketika. Ada perasaan tercekik. Seluruh orang dampaknya dapat dilihat. Mata ini sepertinya bisa melihat keinginan yang tak ada habisnya di hati semua orang. Cara kejam, ini cara kejam. Tanpa diduga di alam bawah yang kecil ini, ada orang yang bisa memahami cara kejam ini hingga ke tingkat ini. Langka, langka. Raungan gemuruh bergema. Itu adalah Lord of the Abyss. Lord of the Abyss menatap Chen Sisi menunjukkan emosi. Dia dapat melihat bahwa jalur kultivasi Chen Sisi dengan cara yang kejam dapat menjadi kejam, tetapi juga mengandung sentimen. Mengapa kejam? Hanya karena sentimen. Kamu adalah Lord of the Abyss, kata Chen Sisi. Dia mengangkat kepalanya. Matanya meledak dengan cahaya warna-warni dan kekuatan pesona bertahan. Pesona tak berujung melonjak melalui dirinya, seolah-olah itu bisa merayu segala sesuatu di dunia dan membuat orang jatuh ke dalam jurang gelap yang tak berujung, tenggelam ke dalam keinginan dan keburukan di dalam hatinya. Hahaha, tubuh pesona yang luar biasa. Lord of the Abyss nampak tertawa. Tanpa diduga, setelah kamu menyadari cara magis iblis ini, kamu benar-benar dapat mengubah tubuh pesonamu sendiri menjadi tubuh magis. Anda secara alami cocok untuk cara magis. Selama bertahun-tahun, iblis ini belum pernah melihatnya orang berbakat seperti ini. Lord of the Abyss kembali tertawa. Namun dengan pesonamu, kamu tidak perlu menggunakannya kepada iblis ini. Di depan iblis ini, pesonamu hanyalah awan asap di masa lalu. Dan kamu tidak akan bisa memikat iblis ini sama sekali, kata Lord of the Abyss. Saat ini Chen Sisi mengangkat kepalanya dengan mata berapi-api, menggertakkan giginya dan berkata, saya ingat Anda mengatakan bahwa selama saya melewati warisan, saya dapat memasuki jalan iblis tertinggi, kata Chen Sisi. Dia menatap Lord of the Abyss. Ada tekad yang tak berujung di mata Chen Sisi. Apakah kamu sangat menginginkan kekuatan? Kata Lord of the Abyss. Selama aku bisa menjadi lebih kuat, aku bisa melakukan apa saja, kata Chen Sisi dengan acuh tak acuh. Suaranya mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya. Bagus. Lord of the Abyss itu tersenyum dengan apresiasi di matanya. Iblis ini menyukaimu dibandingkan dengan pria sebelumnya.
Iblis ini lebih menyukaimu karena kamu memiliki ambisi dan keinginan. Selama kamu bisa menyelesaikan misi dari iblis ini, kamu bisa mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan obsesi apapun yang ingin kamu selesaikan. Suara Lord of the Abyss itu penuh dengan godaan. Tugas apa? Tanya Chen Sisi. Jangan khawatir, kekuatanmu terlalu lemah sekarang. Biarkan iblis ini meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu, kata Lord of the Abyss. Setelah mengatakan itu, cahaya sihir yang tak terlihat langsung menyelimuti Chen Sisi. Aliran aura iblis Dao murni mengalir ke tubuh Chen Sisi. Segera kebencian tak berujung di benak Chen Sisi yang tertelan di jurang magis tiba-tiba menjerit dengan sedih. Jiwa-jiwa yang kesal ini awalnya melolong dan mengaum di benak Chen Sisi sepanjang waktu. Tetapi pada saat ini mereka diserap oleh Chen Sisi, memperkuat jiwa Chen Sisi. Apa? Chen Sisi meraung kesakitan, tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Dan kekuatan jiwanya juga meningkat dengan gila-gilaan. Napas yang mengerikan terpancar dari tubuh Chen Sisi. Selain itu, kultivasi Chen Sisi juga meningkat pesat. Puncak martial Emperor tahap akhir, setengah alam suci. Puncak semi alam suci. Seperti Kinmo ketika dia mencapai puncak semi alam suci, Lord of the Abyss segera berhenti. Dan ketika kekuatan dalam tubuh Chen Sisi meningkat dengan gila-gilaan, cahaya warna-warni tertinggal di tubuh Chen Sisi. Dan ada napas hitam dalam cahaya warna-warni ini. Apa? Darah ini? Kata Lord of the Abyss, wajahnya berubah drastis, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Aura di tubuh Lord of the Abyss nampak bergetar hebat. Bagaimana mungkin ada garis keturunan ini? Bagaimana bisa ada garis keturunan dalam tubuh ras manusia benua Tianwu yang kecil ini? Mungkinkah orang itu saat itu? Lord of the Abyss nampak terkejut. Ada keterkejutan di matanya. Tetapi segera dia tersenyum lagi. Saya tidak bisa memikirkan garis keturunan mana yang dia miliki di tubuhnya. Ini sangat bagus. Sepertinya rencana iblis ini akan selesai dengan kemungkinan 80%, kata Lord of the Abyss dengan sangat bersemangat. Awalnya rencananya untuk dirinya sendiri hanya memiliki kemungkinan 50%, tetapi sekarang itu berubah menjadi 80%. Selanjutnya Lord of the Abyss segera menghentikan operasi kekuatan dan Chen Sisi segera bangun. Chen Sisi merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan. Persepsinya tentang langit dan bumi sangat jelas, dan dia bahkan bisa merasakan kekuatan guntur di dunia luar. Puncak semi alam suci, kata Chen Sisi di saat merasakan tingkat kultivasinya sendiri. Sangguan Sinner. Mata Chen Sisi dengan cepat menjadi dingin. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia tidak memiliki keinginan untuk menerobos ranah alam suci. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Sangguan Sinner dan membalaskan dendam Qin Chen. Mulai sekarang kamu akan menjadi murid iblis ini. Sekarang kamu hanya selangkah lagi dari ranah alam suci. Meskipun iblis tidak tahu apa keinginan kamu, tapi iblis ini tahu mungkin kamu ingin memenuhi keinginan itu. Tentu saja iblis ini tidak peduli dengan keinginanmu. Iblis ini hanya membutuhkanmu untuk pergi ke tanah terlarang setelah kamu meninggalkan lautan guntur, kata Lord of the Abyss. Tanah terlarang? Chen Sisi terkejut. Ya, ada sesuatu yang ditinggalkan oleh iblis tahun itu. Iblis membutuhkanmu untuk mengambilnya. Jika kamu meninggalkan lautan guntur, kamu harus menyelesaikan tugas dari iblis ini terlebih dahulu. Adapun urusanmu sendiri, kamu harus melakukannya setelah urusan iblis ini selesai. Apakah kamu bisa melakukannya? Kata Lord of the Abyss. Mendengar ini Chen Sisi nampak tertegun dan ragu-ragu. Jika kamu bisa melakukannya, iblis ini akan membiarkanmu pergi. Tetapi jika kamu tidak bisa, iblis ini tidak hanya akan menahanmu, tetapi juga akan mengambil semua yang telah iblis ini berikan kepadamu, kata Lord of the Abyss seraya menatap Chen Sisi dengan dingin. Oke, aku berjanji padamu, kata Chen Sisi. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya setuju. Hahaha, bagus. Lord of the Abyss itu tertawa. Kalau begitu, sekarang iblis ini akan mengirimmu keluar. Adapun apa yang iblis ini ingin kamu ambil, iblis ini akan memasuki pikiranmu ketika kamu mencapai tanah terlarang.
kamu secara alami akan mengerti," kata Lord of the Abyss. Ketika suaranya jatuh, dia langsung memasukkan pesan ke dalam pikiran Chen Sisi. Dan kemudian kekuatan yang menakutkan langsung menyelimuti Chen Sisi. Sesaat berikutnya, ruang di sekitar Chen Sisi menyala, dan seluruh sosok Chen Sisi langsung menghilang. Saya tidak bisa memikirkan orang yang juga memiliki keturunan di benua Tianwu ini. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Suara suram Lord of the Abyss bergema di ruang warisan. Saat ini di luar Laut Guntur, kehampaan tiba-tiba terbelah, dan sesosok tiba-tiba muncul dari kehampaan yang terbelah itu. Itu adalah Chen Sisi. "Ini Lautan Guntur," kata Chen Sisi di saat merasakan sekelilingnya. Dia ingin pergi ke istana berkabut untuk menemukan Sangguan Sinar terlebih dahulu. Akan tetapi memikirkan janjinya kepada Lord of the Abyss, hatinya sedikit tenggelam. Dia tahu bahwa dia harus memenuhi janji yang telah dia janjikan. Jika ini masalahnya, maka pergi ke tempat terlarang terlebih dahulu. Dan ketika aku mendapatkan hal yang diinginkan oleh Lord of the Abyss, maka aku akan dapat kesempatan untuk membunuh Sangguan Sinar, kata Chen Sisi. Jejak sedingin es mekar di mata Chen Sisi. Sosoknya berkedip. Dia menghilang dari Lautan Guntur, langsung memasuki kehampaan dan bergegas ke tanah terlarang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.